ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullih wa kafa billahi syahida. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajmain wa man tabi'ahu ila yaumidin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma ftah lana hikmataka wansur alaina rahmataka min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin.
Allahumma ya muqallibal qulubi tsabit qulubana ala dinik. Allahumma ya musarrifal qulub sarrif qulubana ala ta'atik. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Allahumma inna nas'alukal huda wal tuqa wal ghina wal afafa. Rabbana zidna ilman warzuqna fahman birahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Alhamdulillah, segala puji serta syukur hanya milik Allah dan bagi Allah atas limpahan nikmat yang telah Allah berikan kepada kita semua. Nikmat sehat, nikmat terutama nikmat iman dan Islam ya. Salawat serta salam semoga tetap tercurah kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita bisa bertemu kembali ya. Tentu saja ini karunia dari Allah. Mudah-mudahan setiap kesempatan gitu ya, kita bisa mengisinya waktu demi waktu yang Allah karuniakan. Kita bisa mengisinya dengan amalan ibadah, amalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Dan kita berharap, senantiasa berharap mudah-mudahan apa yang kita lakukan, kebaikan demi kebaikan ya, di setiap harinya kita dimampukan untuk istiqomah ya Allah. Dan mudah-mudahan kita juga berharap ya agar akhir kita di husnul khotimah, dengan akhir yang baik, husnul khotimah. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini di program Ngaji Subuh ya, di hari Rabu 3 Juni ya 2020, insya Allah kita akan dibersamai ya seperti biasa setiap Rabu kajian hadis ya bersama Ustadz Yuwana ya. Adapun yang menjadi rujukan ya dari awal pembahasan ya, yakni kitab Syakhsiyah Islamiyah. Nah, bagi rekan-rekan yang baru bergabung atau bisa jadi baru atau belum tahu atau ya. Nah, ini kitab Syakhsiyah Islamiyah. Adapun kitab Syakhsiyah ini berupa ininya apa apanya ya, print out-nya gitu atau ininya bukunya atau kitabnya. Nah, adapun misalkan rekan-rekan yang tidak memiliki atau belum memiliki buku ya atau kitab ya, bisa ini ya, bisa mendownload di Telegram Ngaji Subuh ya. File-file yang dari asatiz ya atau arsip-arsip ya sudah terlampir sebetulnya. Sebagian besar gitu ya. Ada beberapa yang belum terlampir ya. Sebagian besar terlampir di Telegram Ngaji Subuh. Nah, untuk informasi Zoom, informasi kajian itu di grup WA. Jadi ada berapa kanal gitu kita ya. Kalau di YouTube video ya, berupa video ya. Jangan lupa, oleh karena itu jangan lupa ini mensubscribe ya. Karena nanti informasi-informasi terkait postingan, upload dan video-video ya, atau misalkan live streaming ya, jadwal live streaming itu terupload di YouTube ya. Oleh karena itu jangan lupa subscribe ya. Dan kalau bisa di ini ya, di-share juga, banyak orang yang bisa merasakan manfaatnya. Share, like dan komen gitu ya. Nah, mungkin itu. Kemudian ya ada kanal yang satunya lagi grup WA. Nah, grup WA itu untuk apa? Ya kalau misalkan rekan-rekan ada ingin update, mungkin bisa jadi ingin update lebih cepat, misalkan ada masukan, bisa via WA ya, menghubungi admin ya. Nanti informasi-informasi terkait Zoom, akses Zoom bisa di grup WA sebetulnya. Nah, satu lagi Telegram. Nah, Telegram itu untuk arsip-arsip biasa. Kenapa di Telegram arsip-arsip? Supaya yang baru masuk bisa melihat postingan awal di Telegram. Karena kalau di grup kan atau di grup WA hanya melihat yang setelah dia bergabung, setelah kita bergabung di grup WA bisa melihat postingan itu yang setelah kita bergabung. Yang sebelumnya, yang dulu-dulu tidak bisa terlihat atau tidak bisa nampak. Kita menantikan Ustadz Yuwana untuk masuk di Zoom. Kita coba lihat dulu ya. Terima kasih rekan-rekan yang sudah hadir di Zoom. Saya lihat itu sudah dari berbagai wilayah ya.
dari berbagai daerah. Tadi ada yang menyalakan videonya sudah hampir siang gitu ya. Ini Akhi Dani Fatoni mungkin jam berapa di sana gitu ya. Kemudian ada yang dari Sydney, alhamdulillah, mudah-mudahan senantiasa istiqomah, Bu Nurul Mahmudah. Pak Iwan ya, alhamdulillah hadir terus ya dari Ciomas. Ini saya lihat absen dulu dari Zoom ya. Nah, ini yang lainnya silakan kalau ingin mengabsen ya. Alhamdulillah yang hadir tidak hanya di ini ya, di daerah Pulau Jawa, di luar Jawa juga alhamdulillah ya. Kemudian bahkan di luar Nusantara ya, di luar negeri ya, peserta dari luar negeri alhamdulillah hadir ya. Mungkin yang belum hadir itu dari sahabat-sahabat ya dari Amerika mungkin. Kita juga ingin tahu kalau di Amerika sekarang kondisinya gimana ya, kabar terbaru kan ini lagi rusuh ya, lagi beritanya tuh. Lagi tidak menentu kondisi di sana ya. Mudah-mudahan saudara-saudara atau sahabat-sahabat kita di sana dikaruniakan keselamatan ya. Nah, bagi yang Zoom-nya tidak bisa mengakses, sebetulnya ini memang dari Zoom sedang mengalami pembaharuan ya. Makanya harus diupdate dulu ya, diupdate ya. Kemarin-kemarin juga sempat ada yang mengeluhkan seperti itu, tidak bisa masuk Zoom ya. Ternyata belum diupdate katanya. Karena memang permintaan dari Zoom diupdate dulu semuanya gitu. Entah keperluannya apa, ya saya sendiri baru diupdate karena ada permintaan kemarin dari sahabat ngaji subuh, ada permintaan akun Zoom saya harus diupdate katanya, karena yang lain jadi tidak bisa masuk ya. Nah mungkin yang rekan-rekan yang sekarang yang belum bisa masuk mungkin belum diupdate. Saya coba lihat ya. Iya Pak Iwan, jam 5 di Bogor jam 5. Sama saya juga kan di Cianjur. Cuman beda berapa detik ya. Ini jam 6 di Kendari ya. Oh iya, Akhi Dani Fatoni itu dari Kendari ternyata ya. Tadi saya lihat videonya siang ya. Sudah siang, sudah ini lebih siang dibandingkan kami di sini. Kita lihat coba Tadiana barangkali sudah masuk. Nah, kalau di Cianjur, Bandung, mungkin Bogor, sebetulnya jam 5 itu baru selesai ya, baru selesai dari masjid, karena jam 5 kurang 5 itu baru selesai zikir ya. Ini Makassar sekarang jam 6 lebih 16. Ya Allah ya. Nah, alhamdulillah. Nah, kajian sebelumnya temanya mohon maaf ya. Masih tetap sama kajiannya terkait pembagian hadis ya, pembagian hadis. Nah, yang tadi yang disampaikan rujukannya adalah kitab Syaksiyah karangan atau musonifnya Syekh Taqiyuddin An-Nabhani gitu ya. Rekan-rekan yang memiliki kitabnya silakan bisa dibuka ya. Atau misalkan yang belum memiliki bisa mendownload di Telegram ngaji subuh sebetulnya ya, bisa di print out atau bisa dibuka di layar yang lain gitu ya, monitor yang lain. Baik, saya coba menyapa dulu, barangkali ada yang masuk ya. Nah ini channel ngaji subuh di Telegram, ada yang bertanya ini dari Akhi Muhammad Nur Soim ya. Telegramnya ngaji subuh. Sekarang halaman berapa? Arabnya halaman 332. Kalau di kitab yang saya pegang 332. Cetakan kitab yang saya pegang 332. Aqsamul hadis ya, pembagian hadis. Silakan bisa dicek gitu ya. Terima kasih yang sudah hadir. Barangkali yang hadir di Zoom ingin menyapa. Kita lihat dulu ya. Alhamdulillah ya. Pak Iwan barangkali mau menyapa, silakan rekan-rekan di sini sambil menanti Ustadz Yuwana ya. Pak Iwan kumaha damang Pak Iwan? Iya nanti
Tuhurungnya Pak Iwan. Nah, burung tadi mah. Alhamdulillah di Bogor mah, alhamdulillah saya pisan gitu. Alhamdulillah. Ini Ya janji yang lain bisa roaming Pak, bahasa Sunda yang lain bisa roaming, ini bingung nggak Bapak? Ngomong apa Bapak? nah, bahasa Sunda kan bahasa nasional ini. Ya, gimana kabarnya Pak Iwan? Silakan. Barangkali ingin menyapa teman-teman Bogor atau teman-teman apa dari luar ya, dari Kendari, dari Makassar, silakan. Iya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi Ya wabarakatuh. teman-teman, mudah-mudahan kita di subuh ini dalam keadaan sehat walafiat ya. Ya, tadi malam saya juga ngaji gitu ya, ngaji online begitu, malam-malam begitu ya. Oh, Masya Allah ya Pak. Nanti kalau ada Iya, kajian-kajian bisa di-share-share dulu Pak, mungkin ke teman-teman juga yang ingin bergabung ya. Karena biasanya kan untuk seperti yang sudah kita tahu di apa masa-masa sekarang tuh kajian banyak gitu ya, kajian apalagi di banyak. Ramadan kemarin ya, sehari itu bisa 5 gitu ya. Silakan Pak, Iya, barangkali betul. ingin menyapa Pak Iwan. Tadi Iwan silakan. Iya, apa namanya? Mudah-mudahan di pagi ini kita mendapatkan ilmu ya dari Ustadz Yuwana ya. Ya. Pagi ini Ustadz Yuwana ilmu hadis ya. Ya semoga barokah lah untuk kita semua. Mungkin itu aja, Ustadz Supriyadi. Ya, Ya, amin ya. Kita apa doa Pak Iwan sebetulnya insya Allah diaminkan oleh mungkin penonton minimal 300 ya insya Allah. Minimal 300. Biasanya seperti itu dia apa nanti jam 6 angka tuh naik sampai 300 penonton. Mudah-mudahan diaminkan oleh semua yang menyaksikan insya Allah. Terima kasih Pak Iwan ya. Yang lain barangkali sambil menunggu saya coba lihat dulu Ustadz Iwan apa sudah masuk. Nah, Ustadz Yuwana sudah ya. Alhamdulillah. Nah, nanti rekan-rekan yang lain bisa menyapa lagi di kesempatan yang lain ya. Mungkin dari Makassar, dari wilayah timur ya, wilayah barat mungkin ya, nanti bisa saling menyapa atau saling mendoakan atau memohon doa dari rekan-rekan ya. Ya tidak ada salahnya, mudah-mudahan diaminkan oleh banyak orang ya, mudah-mudahan ya menjadi pendorong diijabahnya doa yang semakin kuat ya, semakin diijabah gitu ya doanya. Baik, Assalamualaikum Ustaz Yuwana. Suaranya agak kecil nih Ustaz Yuwana nih. Ya kecil dibandingkan dengan suara Ustadz Iwan ya, Pak Iwan tadi dari Ciomas tadi lebih keras, lebih nyaring. tes tes. Kurang nyaring Ustadz, coba. Tes. Ini mungkin agak didekatkan, coba. Afan ini. Nah, alhamdulillah masuk. Saya coba lihat dulu bisa dicoba lagi. Saya lihat ini apa desibelnya naiknya berapa desibel di sini. Bisa dicoba Ustadz, silakan. Masih belum ini ya, belum naik, baru ke level hijau, belum sampai ke level kuning di sini. Yang standarnya kuning. Kalau di saya sudah Oh sudah maksimal. Yang nggak apa-apa, mungkin saya coba naikkan di sini ya. Ya, untuk selanjutnya kami serahkan kepada Ustadz Diana mungkin ya untuk menyampaikan, untuk membuka ya. Saya sudah jawab-jawab tadi. Silakan Ustadz Diana. Tafadhol. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa ala la ilaha illallah wahdahu wa rasul. Qala ta'ala fil Qur'an wa huwa qaili billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu wa la taqumun. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam
al-islamu ghariban wa sayaudu kama ghariban. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasulullah. Alhamdulillah, semua pilihan rahmati Allah Subhanahu wa taala, atas nikmat dan karunia dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua. Pada hari ini kita masuki pertengahan bulan, dan ini adalah nikmat yang Allah berikan kepada kita semua, nikmat yang Allah berikan kepada Nah, kita. nah ini apa? Ya, pada hari ini kita bisa terus menjalani ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dalam setiap waktunya, setiap saatnya, setiap jam, setiap menit, setiap detik. Ini adalah nikmat. Salawat dan salam marilah kita sama-sama sampaikan kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, sahabat dan Assalamualaikum Ustaz. alhamdulillah. Ya, Ya, suaranya masih belum ini ya, belum maksimal gitu ya. Ini ada rekan-rekan yang tadi yang menyampaikan. Bentar. Atau di pojok di sininya di, mohon maaf nih ada anak saya. mana sudah ada suaranya. Ini udah saya pegang mic-nya, udah dekat sekali. Nah, coba dipegang Ustadz Afwan, sambil dipegang dicek silakan. Ya. Alhamdulillah, Nah, kita ini udah masuk. berjumpa kembali, dan ini adalah satu karunia yang Allah berikan kepada semua, nikmat yang begitu banyak. Nikmat Islam, nikmat kesempatan, nikmat sehat, nikmat waktu. Dalam hadis Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang tadi saya sampaikan awal, bahwa Islam ini datang dalam keadaan asing, kemudian kembali dalam keadaan asing, maka berbahagia orang-orang yang asing tersebut. Ba'da al-Islamu ghariban wa sayaudu kama bada ghariban fatubal li ghuraba. Hadis ini digunakan oleh Al-Khatib Al-Baghdadi rahimahullahu taala di dalam kitab Al-Jami' li Akhlaqir Rawi wa Adabis Sami'. Beliau menyampaikan dalam satu bab khusus terkait dengan langkahnya para pengkaji hadis. Dan beliau mengambil hadis ini sebagai muqaddimahnya. Bada al-Islamu ghariban wa sayaudu kama bada'a ghariban fatuba lil ghurab. Pada zaman dulu yang dikisahkan oleh Al-Khatib Al-Baghdadi itu kan adalah peristiwa-peristiwa atau kisah-kisah yang beliau dokumentasikan dari mulai era tabi'in sampai dengan tabi'in. Begitu jarangnya orang yang berhasil dalam kaji hadis, ya. Orang yang lulus sebagai ulama hadis. Padahal era sebelumnya adalah banyak sekali orang yang hasil dalam mengkaji hadis. Kemudian beliau kisahkan banyak beberapa informasi kepada kita, beberapa kisah kepada kita. Seperti misalnya ada satu masjid yang penuh oleh para pengkaji hadis, namun ternyata yang berhasil itu hanya beberapa orang saja, ya. Sekitar 4 atau 5 orang saja. Atau dari sekian ribu yang belajar hadis, misalnya 4.000 yang belajar hadis, itu hanya 4 orang yang berhasil. Jadi 1:1000. Itu zaman dulu itu. Itu disebutkan oleh Al-Khatib Al-Baghdadi dalam kitabnya Al-Jami' li Akhlaqir Rawi wa Adabis Sami'. Nah, kita bisa bayangkan pada zaman tabi'in dan tabi'in saya begitu, apalagi sekarang. Jauh lebih rendah lagi kualitas. Baik itu orang yang tergabung di dalam mengkaji hadis, maupun orang yang berhasil lulus sebagai ulama dalam bidang hadis, orang yang alim dalam bidang hadis. Hari ini tentu semakin jarang lagi. Kita bisa bayangkan betapa pada era tabi'in saja begitu, apalagi pada zaman
sekarang. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala pilih kita semua, khususnya yang hadir secara virtual di pagi hari ini sebagai orang-orang yang hidupkan kembali sesuatu yang orang-orang sudah jarang atau orang-orang sudah tinggalkan, yakni mengkaji hadis Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Niatkan mengkaji hadis dalam rangka kecintaan kita kepada baginda Muhammad Shallallahu alaihi wasallam. Baik, kita masuk dalam pembahasan aqsamul hadis. Di pertemuan yang lalu itu pertemuan ke-8 atau ke-9 begitu. Dan sekarang berarti kita masuk di pertemuan ke-10 ya atau ke-9. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa bi ulumikum ya rabbal alamin. Aqsamul hadisi yanqasimul khabarul al-muraddifu yanqasimul khabaru al-muradifu lil hadisi wa sunnati bi'atibari turukihi ila khabarin mutawatirin wa khabari ahadin fal mutawatiru huwa ma jama'a umuran arba'atan hiya. Kita sudah bahas bagian muqaddimah, ya, bagian pembukaan dari bab ini, yakni di paragraf yang pertama. Yanqasimul khabar, dibagi khobar, di mana khobar itu al-muradifu lil hadisi wa sunnah, itu sinonim dengan hadis dan sunnah. Jadi beliau menyamakan khobar itu sama dengan hadis, khobar juga sama dengan sunnah. Nah, dibagi khobar, yakni yang sinonim dengan hadis dan sunnah tadi itu dilihat dari sisi atau diibarkan dari sisi turuknya, jalan-jalannya itu kepada dua. Pertama khobar mutawatir, yang kedua khobar ahad. Di minggu lalu saya sudah sampaikan kepada Iwa semua bahwa pembagian khobar menjadi khobar mutawatir dan kepada khobar ahad ini adalah pembagian yang tidak semua ulama hadis menyepakatinya. Atau tidak semua ulama hadis membaginya. Ya, itu lebih tepatnya. Tidak semua hadis membaginya menjadi mutawatir dan ahad. Misalnya kalau kita baca dalam kitab Muqaddimah Ibnu Shalah, Tadribur Rawi, ya, kemudian At-Taqrib wa Taisir, 5 ripati sunanin nasi, 5 ripati sunanin naz, 5 ripati sunanil nazir, itu tidak disebutkan pembagian khobar menjadi mutawatir dan ahad. Ya. Dalam Muqaddimah Ibnu Shalah itu saja ringkasannya adalah At-Taqrib wa Taisir. Dan syarahannya dari At-Taqrib wa Taisir adalah Tadribur Rawi. Muqaddimah karya Ibnu Shalah, At-Taqrib wa Taisir karya Imam Nawawi, kemudian satu lagi Tadribur Rawi karya Imam As-Suyuti. Memang tidak disebutkan pembagian hadis menjadi khobar dan mutawatir. Ya, tidak disebutkan pembagian semacam itu. Namun sebetulnya sebagian ulama hadis membagi menjadi khobar dan mutawatir. Yani membagi dari sisi jalan-jalannya. Karena faktanya memang ada. Faktanya memang nyata. Bahwa hadis itu dilihat dari sisi jalur-jalur periwayatannya memang ada yang banyak sekali, ada yang sedikit. Ada yang diriwayatkan dengan banyak rawi, ada yang sedikit. Yang banyak itulah disebut dengan mutawatir, sedangkan yang tidak sesuai dengan standar mutawatir itu disebut dengan ya, begitu. Nah, di antara ulama yang bagi khobar menjadi mutawatir dan ahad adalah Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani. Ya. Bagi hadis menjadi dua, khobar mutawatir dan khobar ahad. Dilihat dari sisi jalan-jalan, ya, jalur-jalur periwayatan. Nah, itu sudah kita bahas agak panjang di minggu lalu. Sekarang kita akan masuk, yakni terkait dengan mutawatir. Mutawatir, kata beliau, adalah hadis yang di dalamnya menghimpun 4 perkara. Ya, jadi terhimpun 4 perkara. Apa itu? Ayakuna ruwatu adadan bihaisu yakunu jam'an wala yanhasiru fi adadin muayyan. Faqulu ma yusaddiqu alaihi minal adadi minal jam'i tabiru mutawatiran idza stawfa syurutal ukhra. Itu syarat yang pertama. Syarat yang kedua adalah antuhilal adatu tawada'ahu ma'alal kadhib wa takhtalifu bi ikhtilafil ashkhasi wa amkinat. Ini syarat yang kedua ya. Masih banyak lagi. Kemudian beliau melanjutkan lagi fahum satun min misli Ali ibn Abi Thalib
takfi li'atibaril khabari mutawatiran wa rubbama kana min ghairihi la takfi. Wa khamsatun min buldanin mukhtalifatin lam yajtami'u qad takfaril khabari mutawatiran إذ لم يجتمعوا في مكان حتى يتأتى تواطؤهم وربما كان إخبار مثلهم في بلد واحد لا يكفي. Itu syarat yang kedua. Syarat yang ketiga, asalis ayar wadzalika an mislihim minal ibtida'i ilal intihai fi kaunil adati tahilu tawada'ahum alal kadhib in lam yablughu adadahum ay ayatahaqqaqa asy-syaratanil awwalani fi kulli tabaqatir ruwah. Ar-rabi', syarat yang keempat adalah ayyakuna mustanadu intihaihim al-hissa bis sama'i wa ghairihi la ma yasbutu bil aqli sarfi bi anna al-aqla sarfa yumkinu ayyuhti idza lam yakun mustanadan ilal hissi fala yufidul yaqin. Itu yang kemudian disebutkan. Oh ya, saya belum menyantumkan ini ya. Belum menampilkan kitabnya. Sebentar, lupa. Nah, ini dia ya. Tadi maaf, belum menampilkan. Saya kira sudah saya tampilkan kitabnya. Sudah terlihat ya semua ya. Jadi kita sudah masuk dalam bahasan ini. Ya, dan sekarang kita sedang membahas terkait dengan syarat-syarat mutawatir itu ada 4. Ya, syarat hadis mutawatir ada 4. Tadi sudah kita bacakan, ada 4 syaratnya. Ya, ini dia. Dan yang pertama, kita akan melihat apa syarat dari hadis mutawatir yang pertama, yakni ayyakuna ruwatu ada dan bihaisu yakunu jam'an wala yanhasiru fi adadin muayyan. Syarat yang pertama itu, ya. Jadi keberadaan hadis tersebut itu rawinya banyak. Sekali lagi rawinya banyak, ya. Rawinya itu banyak. Dan hisi bahwa keberadaannya itu adalah secara kolektif itu tidak dibatasi dengan jumlah tertentu. Ya, banyak tidak dibatasi dengan jumlah tertentu. Tidak ada batas jumlah tertentu. Jadi memang banyak. Ciri dari hadis mutawatir itu adalah rawinya banyak pada jalur-jalur periwayatannya. Dalam setiap pembakotnya banyak rawi. Kemudian disebutkan juga bahwa jika memang rawinya banyak dan itu terjadi pada seluruh levelnya, pada seluruh tabaqatnya, maka itu disebut dengan syarat hadis mutawatir. Itu pun dengan catatan idza staufa syurutul ukhra, jika memenuhi syurut atau syarat-syarat yang lain. Tentu saja syarat yang satu ini bukanlah syarat satu-satunya. Ya, syarat nomor 1 ini bukanlah syarat satu-satunya. Jadi harus memenuhi 4 sekaligus ya. Jadi harus memenuhi 4 sekaligus. Fal mutawatiru huwa ma jama'a umuran arba'ah. Jadi harus memenuhi 4 syarat sekaligus. Jadi kalau memenuhi 1 syarat saja itu belum, harus 4-4. Nah, itu baru disebut hadis mutawatir. Syarat yang pertama apa ini? Ayyakuna ruwatu adadun. Ya. Ayyakuna ruwatu adadan bihaitsu yakunu jam'an wa la yanhasiru fi adadin muayyanin. Ini adalah syarat yang pertama. Ini adalah syarat yang pertama. Artinya kalau terpenuhi syarat yang pertama berarti dia sudah memenuhi 1 kriteria. Hanya saja dikatakan di situ dia disebut dengan hadis mutawatir idza staufa syurutul ukhra, kalau memenuhi syarat-syarat yang lain. Nah, bagaimana gambaran bahwasannya jumlah rawinya itu banyak tuh bagaimana? Jumlah rawi yang banyak itu bagaimana? Gambaran sederhananya adalah ketika hadis itu diriwayatkan oleh banyak rawi di setiap tabaqat. Semua tabaqatnya itu banyak. Pada level yang banyak itu apa namanya? Khawatir. Jadi banyaknya itu bukan di satu, bukan di satu tabaqat, tapi di banyak tabaqat. Misal ya,
misal saya gambarkan begitu. Jadi misalnya ketika rawi itu diriwayatkan oleh banyak, hadis itu oleh banyak rawi di setiap tabaqatnya dan pada jumlah yang begitu banyak, nah itu namanya mutawatir. Berapa banyaknya para ulama beda pendapat terkait dengan berapa banyaknya para ulama itu berbeda pendapat, berbeda pendapat. Sekarang kita pegang saja satu prinsip banyak, banyak, tidak ada batasan. Walayan hasiru dadin muayyanin, ya, dengan jumlah yang banyak. Itu kata kunci yang pertama. Nah, misalnya ada yang mengatakan 5, ada yang mengatakan banyaknya 10, ada yang mengatakan 20, ada yang mengatakan 40, macam-macam. Jadi para ulama beda pendapat tentang batasan banyaknya itu. Yang jumhur sebagaimana yang dipilih oleh Imam As-Suyuti dalam kitab Tadribur Rawi, banyaknya adalah 10 kata Imam As-Suyuti. Kalau dalam kitab As-Sakhsiyah Al-Islamiyah ini adalah 5, tapi 5 juga ketat, tidak sembarang orang. Nanti kita bisa lihat ya. Justru lebih ringan 10. 10 tapi tanpa kriteria tertentu untuk orangnya. Yang penting thiqah. Kalau ini orangnya harus memenuhi kriteria seperti fulan. Nah, itu lebih ketat lagi. Ya. Jadi jangan anggap 5 itu adalah kecil. Enggak, 5 itu justru sesuatu yang secara syarat itu begitu ketat. Beda dengan 10-nya siapa namanya Imam As-Suyuti dalam kitab Tadribur Rawi itu jauh lebih mudah dicapai. Kenapa? Karena yang utama adalah rawinya rawi yang thiqah. Jelas ya, itu syarat yang pertama itu hadis mutawatir untuk hadis yang mutawatir. Kemudian yang kedua, tadi sudah kita bacakan, untuk yang kedua adalah syaratnya adalah antuhilal adatu tawaqa'ahum alal kazib. Ini syarat yang kedua. Jadi secara adat itu mustahil ada kesepakatan untuk berdusta. Jadi harus sampai ini. Kalau secara adat, secara kebiasaan mustahil ada kesepakatan untuk berdusta atau melakukan dusta, itu berarti sudah memenuhi kriteria selanjutnya dari hadis mutawatir. Dan bagaimana kondisi di mana secara adat itu mustahil mereka para rawi itu berdusta. Beliau melanjutkan di sana disebutkan wa takhtalifu bi ikhtilafil ashkhasi wal amkinah. Ya. Jadi harus orangnya berbeda di tempat yang berbeda. Kan ngumpul di satu tempat. Kemudian jumlahnya beliau sampaikan di sini ada kata-kata khamsah kan. Wa khamsatun min misli Ali ibn Abi Thalib. Ketat sekali. Khamsah di sini adalah seperti levelnya Ali bin Abi Thalib. Oh, ini ketat. Ya. Jadi jangan lihat limanya itu harus selevel Ali bin Abi Thalib. Dan siapa rawi yang bisa menyamai level Ali bin Abi Thalib? Tentu sangat sedikit. Dan beliau mengatakan kalau sesuai dengan kriteria Ali bin Abi Thalib maka disebut dengan khabar mutawatir. Ya. Dan kalau tidak memenuhi kriteria Ali bin Abi Thalib dari keilmuannya, kefiqahannya, ya, maka belum memadai. Ya, dikatakan di situ kan demikian. Ya, takfil i'tibaril khabari mutawatiran wa rubbama kana min ghairi hilal. Ya, kalau tidak memenuhi kriteria seperti Ali bin Abi Thalib maka barangkali belum memadai, belum cukup disebut khabar mutawatir. Kemudian syarat yang berikutnya adalah bukan hanya khamsatun min misli Ali bin Abi Thalibin tapi juga wa khamsatun
min buldanin mukhtalifatin. Ya, jadi harus dari negeri yang berbeda-beda. Ya, harus dari negeri yang berbeda-beda, dari buldan yang berbeda-beda. Tidak ngumpul di satu tempat. Kalau ngumpul di satu tempat barangkali bisa ada potensi untuk bersama-sama bersepakat. Nah, gitu kan. Kan di atas dikatakan apa namanya? Antuhilal 'adatu tawata'ahum 'alal kadzib. Secara adat mustahil ada kesepakatan untuk berdusta. Yes, mustahil ada kesepakatan untuk berdusta. Nah, kemudian yang berikutnya adalah kalau harus memenuhi kriteria itu, maka berarti 5 orang paling tidak itu harus memenuhi kriteria Ali bin Abi Thalib. Kesiqohannya, amanahnya, dan lain sebagainya. Yang kedua adalah 5 orang itu harus memenuhi kriteria selanjutnya, yakni dari negeri yang berbeda-beda, bukan ngumpul di satu negeri. Kalau negeri berbeda-beda, mereka tidak mungkin ada kesepakatan tertentu, ya, tidak ada kesepakatan termasuk untuk berbohong, ya. Apalagi zaman dulu belum ada media komunikasi online, jadi begitu terhalang oleh jarak, maka tidak bisa ada komunikasi. Kalau sekarang bisa buat grup kan, ya, grup WhatsApp gitu. Kemudian, yuk kita buat ini berita hoax, nah, bisa barengan sekarang, ya. Dikoordinir oleh satu pimpinan pembina begitu ya. Kemudian apa namanya, merekrut para buzzer-buzzer yang masih butuh rupiah. Kemudian dari negara-negara mana itu? Dari Bandung, dari Surabaya, dari Jakarta begitu. Bahkan dari luar negeri, dari Australia, dari Malaysia. Ayo kita ini, kita buat satu kebohongan. Nah, bisa ya kalau sekarang. Kalau zaman dulu kan tanpa ada media online, kalau sekarang terhalang dengan jarak itu bukan bukan eee, alasan untuk tidak ada kesepakatan. Karena di antara mereka bisa saja bersepakat. Termasuk apa yang dilakukan oleh para buzzer-buzzer hari ini kan. Kemudian yang selanjutnya, apalagi, setelah dikatakan selevel Ali, kemudian dari negeri yang berbeda, maka itulah paling tidak 2 syarat itulah yang memenuhi kriteria Eee, suatu prinsip yakni secara adat mustahil ada kesepakatan berdusta. Jadi tidak boleh ngumpul, ya kalau ngumpul ya maka tidak di tidak memenuhi kriteria yang kedua ini. Maka dikatakan oleh beliau, "Lam yajtami qad yakfi li'tibaril khabari mutawatiran." Kalau tidak berhimpun, tidak berkumpul, maka boleh jadi dapat dianggap sebagai khabar mutawatir, ya. Karena mereka tidak ada kesepakatan untuk berdusta. Sebaliknya kalau mengumpul dari satu tempat, maka belum bisa dikatakan sebagai khabar mutawatir. Wa rubbama kana ikhbaru mislihim min baladin wahidin la yakfi. Kalau dari satu tempat, satu negeri itu belum dianggap cukup ya. Itu syarat yang kedua. Syarat yang ketiga yang tadi sudah sampaikan bahwa apa namanya, diriwayatkan, jadi hadis tersebut diriwayatkan oleh orang yang semisal minal ibtida'i ila intiha, ya. Ayyarwa dzalika an mislihim minal ibtida'i ila intihai. Nah, ini poinnya. Nah, ya. Jadi hadis tersebut diriwayatkan dari orang yang semisal. Maksud semisal itu yang bagaimana? Semisal yang ini, semisal yang selevel Ali tadi itu, ya. Semisal dari si kesikohannya. Kesikohan itu maksudnya kan adilnya, dobitnya, ya. Yang semisal. Kealimannya. Terus minal ibtida dari awal ilal intiha sampai dengan akhir. Dari awal sampai dengan akhir. Minal ibtida ilal intiha. Nah, oleh karenanya maka tidak cukup seorang atau sebuah hadis, ya maaf, sebuah hadis itu diriwayatkan oleh orang-orang yang thiqah
jumlahnya banyak tapi hanya ada dalam satu tobakot, satu tingkatan. Sedangkan tobakot yang lainnya jumlahnya sedikit, itu nggak cukup. Atau jumlahnya sama-sama banyak tapi levelnya, kualifikasinya berbeda. Misalnya di tobakot selanjutnya banyak rawi-rawi yang tidak thiqah, ya nggak bisa. Ya, harus an mislihim minal ibtidai ilal intihai. Ya, dari mulai awal sampai dengan akhir itu sama. Semuanya level kualifikasinya, kethikohannya, kealimannya sama. Nah, fi kaunil adati tuhillu tawaqa'ahum 'alal kadzib. Pada kondisi ini maka juga memenuhi kriteria mustahil mereka bersepakat untuk melakukan suatu kedustaan. Baik, itu poin yang ketiga. Yang keempat, ya, yang keempat, oh ya, masih poin yang ketiga tadi ya. Jadi harus apa namanya? Harus diperhatikan tentang kesamaan kualifikasinya itu. Kalau tidak memenuhi maka bisa disebut sebagai memenuhi kriteria mutawatir yang ketiga, ya. Dan itu pun harus memenuhi katanya dua syarat yang pertama. Pada setiap tabaqatnya harus memenuhi dua syarat yang pertama dari awal sampai dengan akhir. Di kata-kata an mislihim di sini adalah menggambarkan dua syarat pertama. Jadi syarat pertama ini dan juga syarat yang kedua ini harus ada dari mulai ibtida sampai intiha. Dan yang keempat ayyakuna mustanadu intihaihim al-hissa bis sama'i wa ghairihi la ma yasbutu bil aqli sarfi li anna al-aqla sarfa yumkinu ay yukhti'a idza lam yakun mustanadan ila al-hissi fala yufidul yaqina. Jadi poin yang keempat ini adalah sandaran akhir mereka adalah panca indera, al-his. Ya. Jadi sandaran akhir mereka panca indera. Jadi bukan apa namanya, bukan kesimpulan. Contoh panca indera apa? Min sama'in wa ghairihi. Contohnya adalah dengan pendengaran, ya, dengan mendengar. Misalnya haddasani, akhbaroni, sami'atu, qalali, ya. Itu semua adalah berarti dengan sama, proses sama, ada mendengar. Qalali telah mengatakan kepadaku, sami'atu aku telah mendengar, haddasani telah menceritakan kepadaku, ya. Akhbaroni telah mengabarkan kepadaku. Itu semuanya adalah proses as-sama'. Jadi harus dengan panca indera berupa pendengaran, wa ghairihi dan lain-lain. Jadi penglihatan kan, ro'a itu aku melihat gitu kan. Penetapan dengan akal ya tidak diterima. Kenapa? Karena akal mungkin saja memicu terjadinya kesalahan jika tidak disandarkan kepada indera sehingga tidak menghasilkan keyakinan. Fala yufidul yaqina ya. Contoh dengan akal itu apa? Kesimpulan. Dari apa yang Rasul lakukan misalnya aku menyimpulkan. Nah, itu adalah bukan dengan al-his itu. Bukan dengan panca indera. Kalau menyimpulkan itu. Jadi kalau ada kesimpulan-kesimpulan itu adalah bukan al-hissa. Misalnya beginilah yang Rasul hakadza umira Rasulullah SAW. Beginilah yang diperintahkan Rasulullah misalnya. Atau misalnya beginilah yang aku simpulkan dari hidupnya Rasulullah. Nah itu semuanya bukan al-hissa. Kalau begitu. Sandera akhirnya harus ra'aitu, harus sami'atu, harus qalali. Ya, harus hadatsani, harus akhbaroni, begitu. Harus dengan indra, bukan dengan kesimpulan-kesimpulan. Selanjutnya dikatakan pada ini syarat yang keempat ya, jadi harus dengan panca indra. Jadi ada 4 syarat. Kalau terpenuhi keempat-empatnya maka disebut hadis mutawatir. Kalau tidak terpenuhi maka tidak disebut hadis mutawatir. Walaupun tidak terpenuhinya hanya satu. Ya, harus keempat-empatnya. Berikutnya adalah wa hukmul khabaril mutawatir annahu yufidul ilma ad-daruriyah wa huwa alladhi yutaru ilaihil insanu bihaitsu la yumkinu daf'a.
innama kana daruriyan li'annahu ghairu muhtajin ila nadar. Ay anal khabarul mutawatir yufidul yaqina wal khabarul mutawatir qisman mutawatirun lafzan ka hadisi man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawa maq'adahu minan nar akhrajahu Muslimun an Abi Hurairah wa hadisi mashil khuffain wa hadisil haud wa hadisi syafa'ah wa raf'il yadain fis shalah wa mutawatirun ma'nan ka ayyatafiqun naqiluna ala amrin fi waqa'in mukhtalifatin ka kauni sunnati subhi raqatain wa huwa mawjudun wa ruwiyat ahaditsun mutawatirun adidatun in kana qad ikhtulifa fi atibariha mutawatiran indal ulama'i biikhtilafi nadharatihim ilal mutawatir. Itu pembahasan tentang hadis mutawatir. Jadi di sini katakan poin-poin kuncinya adalah bahwa hukum khobar mutawatir itu adalah yufidul ilma daruriyah. Ya. Hukum atau faidah hukum dari khobar mutawatir adalah melahirkan apa? Melahirkan ilmu, keyakinan. Ya, yang doruri, keyakinan yang mendesak. Pasti. Ya. Jadi melahirkan keyakinan yang doruri, yang pasti. Itulah khobar mutawatir. Dan tidak ada perbedaan di kalangan ulama bahwa hadis mutawatir itu apakah melahirkan zon atau ilmu. Jawabannya sama semua. Melahirkan ilmu. Ya, melahirkan keyakinan. Bahkan ilmunya ilmu doruri, ilmu yang pasti, ilmu yang meniscayakan, ilmu yang mengharuskan, ilmu yang mendesak untuk dibenarkan. Ya. Tadi katakan di sini di mana manusia katanya yuntaru ilaihil insanu bihaitsu la yumkin dafahu. Jadi di mana manusia itu secara otomatis itu paksa untuk membenarkannya, tidak mungkin untuk menolaknya, nggak mungkin manusia itu. Faktanya nyata, gitu ya. Bagaimana kita melihat sesuatu dengan mata kepala kita sendiri kan. Nah, di depan kita ada seekor kambing, 2 ekor. Maka itu adalah perkara yang perkara yang yuntaru ilaihil insan, yang memaksa manusia untuk mengatakan 2, terlihat di depan matanya. Jadi ketika ada kambing itu 2 di hadapan matanya, maka dia manusia itu akan harus mengatakan, niscaya dia harus mengatakan 2 kambing. Maksudnya, saking pastinya itu, maka manusia sudah tidak lagi bisa menolaknya. Nah, oleh karena ini sifatnya dorurian, gitu, semata-mata karena ini al-dorurian, maka tentu saja tidak membutuhkan kepada nazar, kepada peneliti. Yang dikatakan ilmu doruri karena ilmu tersebut tidak memerlukan nazar, tidak memerlukan penelitian, pertimbangan. Pasti. Artinya apa? Artinya khabar yang mutawatir menunjukkan kepada keyakinan. Nah, itu dia, ya. Ai anal khabarul mutawatiro yufidul yakina. Ini kata kuncinya lagi. Ya, ini poin yang merupakan simpulannya. Artinya anal khabarul mutawatiro yufidul yakina. Khabar mutawatir itu melahirkan apa? Melahirkan keyakinan. Rupanya khobar mutawatir dibagi 2. Nih, ya. Wal khobarul mutawatiru kisman. Khobar mutawatir itu dibagi 2. Yang pertama adalah mutawatirun lafzan. Mutawatir lafzi. Secara lafaznya mutawatir. Memang hadis itu secara lafaznya diriwayatkan oleh banyak sekali rawi dalam setiap jalurnya. Hadis yang kedua adalah mutawatir ma'nan. Ya, jadi mutawatir secara makna. Ya, lafaznya berbeda. Lafaznya berbeda, tetapi memiliki makna yang merujuk kepada makna yang sama. Itu namanya mutawatir makna. Jadi ada mutawatir lafzon, ada mutawatir makna. Contoh mutawatir lafzon diantaranya adalah hadis man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawa maq'adahu minan nar. Barang siapa yang berdusta atas namaku secara sengaja, maka bersiaplah untuk menempati tempat duduk di neraka.
Akhrajahu Muslimun. Dan ini diriwayatkan oleh banyak sekali rawi di setiap tabaqat. Ya, banyak sekali rawi dalam setiap tabaqat. Termasuk juga hadis mashul khuffain katanya. Mengusap dua khuf. Demikian juga hadis tentang haud, tentang telaga, hadis tentang syafaat, kemudian juga hadis tentang mengangkat tangan. Ini juga di dalam berdoa. Ini juga adalah hadis mutawatir secara makna. Ya. Kemudian juga apa lagi? Secara lafaz apa? Bukan makna, secara lafaz. Ya. Ini termasuk hadis mutawatir secara lafaz tadi. Mengusap dua khuf dalam wudhu, kemudian tentang telaga, tentang syafaat, ya. Kemudian juga apa namanya tuh? Tentang mengangkat dua tangan dalam doa, itu semuanya mutawatir lafaz. Ya, kemudian secara makna, ya, ada mutawatir secara makna. Mutawatir secara makna adalah lafaznya mungkin beda tapi maknanya menunjukkan kepada makna yang sama. Ya, contoh di sini adalah beberapa hadis. Di antaranya disebutkan di sini adalah seperti sunnah subuh 2 rakaat, ya. Sunnah qobla subuh 2 rakaat. Itu termasuk hadis mutawatir secara makna. Nah, jadi hal ini telah diriwayatkan dalam beberapa hadis mutawatir meskipun terdapat perbedaan di kalangan para ulama. Saja ya. Wa in kanat qad ikhtulifa fi i'tibariha mutawatir. Ya, mutawatiratan. Jadi boleh jadi di kalangan para ulama terjadi perbedaan pendapat. Ini senantiasa ada lah ya. Ini poin di sini, penetapan hadis itu mutawatir atau tidak itu senantiasa ada perbedaan. Ya, ini ada kata-kata di sini wa in kana qad ikhtulifa fi atibariha mutawatiron indal ulama. Ya. Kenapa? Kenapa bisa beda begitu? Karena beda kriteria, ya. Karena berbeda dalam kriteria. Ikhtilafi nadratihim ilal mutawatir. Karena perbedaan mereka dalam memandang hadis mutawatir. Nah, begitu. Ini terkait dengan hadis mutawatir. Ada dua, ada lafaz, ada makna, ya. Ada lafzi, ada ma'nawi. Yang dua-duanya sama, yakni yufidul yakina, yakni melahirkan keyakinan atau melahirkan kepastian. Itu pembahasan tentang hadis mutawatir. Kalau saya contohkan terakhir ini, saya coba contohkan. Ini hadis yang tadi ya. Hadis ini adalah man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa' maq'adahu minan nar. Barang siapa yang berdusta atas namaku secara sengaja maka bersiap untuk menempati tempat di neraka. Nah, bagaimana gambarannya? Ini banyak, hadis ini diriwayatkan oleh banyak rawi. Banyak sekali. Tapi aplikasi ini kan tidak memadai menghimpun semua. Kalau kita lihat misalnya untuk jalur Abu Hurairah saja. Kita lihat di sini dua. Nah, ini ya. Nah, ini adalah contoh ya, contoh sanad untuk hadis yang ini ya. Hadis dari riwayat Imam Muslim ya. Dari Imam Muslim, kemudian dari Muslim dari siapa lagi? Dari Muhammad bin Ubaid, kemudian dari Abu Awanah, dari Abu Hasin, dari Abu Shalih, baru dari Abu Hurairah. Ini kan ya jalurnya.
Muslim, Muhammad bin Ubaid, Abu Awanah, Abu Hasin, Abu Salih sampai Abu Hurairah. Ini sanadnya ini, ya. Nah, ini kan dari hadis ini aja. Kalau kita himpun hadis-hadis yang berbicara man kadzaba alayya muta'amidan falyataba wa maq'adahu minan nar, maka banyak sekali ini yang meriwayatkan. Dari jalur Abu Hurairah saja kita bisa jumpai banyak. Gak perlu bisa perhatikan, kecil sekali. Jadi jalur Abu Hurairah aja banyak sekali jalur. Ya. Nggak terlihat ya, saking kecilnya ya. Coba. Lihat tidak? Banyak sekali ya. Ini dari jalur Abu Hurairah saja. Banyak sekali. Ini memang udah mutawatir ini. Di setiap tobakotnya. Ini yang kita tampilkan adalah dari jalur Abu Hurairah dan sebagian sahabat. Ya. Belum dari jalur yang lain. Dari sahabat yang lain. Ya. Nah, kalau sahabatnya seorang tetap tidak dapat dikatakan sebagai khobar mutawatir. Kenapa? Karena syaratnya khobar mutawatir itu kan diriwayatkan dari orang yang semisal minal ibtida ilal intiha, dari awal sampai dengan akhir. Artinya dari awal sanad sampai dengan akhir sanad. Awal sanad misalnya adalah dari mulai di atas gurunya Mudawin, misalnya di atas gurunya Mudawin itu adalah berarti orang di atas Imam Muslim kalau di sini. Di atas Imam Muslim, di atas Imam Bukhari, di atas Imam An-Nasa'i, di atas Imam At-Tirmizi dan seterusnya. Pokoknya guru-guru para Mudawin. Nah, itu kan awal sanad itu sampai akhir sanad, yakni para sahabat. Itu harus banyak jumlahnya, gitu. Jadi kalau sahabatnya satu, maka tetap tidak dapat dianggap sebagai hadis mutawatir. Banyak itu harus di semua tobakot. Dari mulai tobakot awal ya sampai tobakot akhir. Ya, jadi harus diriwayatkan oleh jumlah yang banyak. Kita perhatikan di sini. Yang meriwayatkan hadis tadi, man kadzaba alayya muta'amidan falyatabawa maq'adahu minan, banyak sekali. Padahal ini baru menceritakan dari sebagian sahabat saja. Kalau kita tampilkan dari sahabat yang lain itu jauh lebih dahsyat lagi. Makanya kalau kita membuat syajaratul isnad dari hadis mutawatir, kita capek. Capek kita merunut pohon sanadnya karena banyak sekali. Ya. Baik, sementara barangkali itu yang bisa sampaikan terkait dengan pembagian hadis. Lihat dari sisi jalan-jalannya, ada yang disebut mutawatir, ada yang disebut dengan ahad. Yang ahadnya belum, ya. Ini baru yang mutawatir. Mutawatir itu melahirkan keyakinan. Melahirkan keyakinan atau disebut dengan al-ilmu ad-daruri, ilmu yang pasti, keyakinan yang pasti atau al-yakin, ya. Sesuatu yang atau ilmu yang meyakinkan. Dan tidak disebut khobar itu mutawatir kecuali memenuhi 4 syarat sekaligus. Kalau hanya 1, 2, 3 nggak bisa, harus 4. Baru disebut dengan khobar mutawatir. Barakallahu li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita masuk ke sesi pertanyaan mungkin ya Ustadz ya. Di YouTube ada yang bertanya, mungkin dari Akhi Tony Garut dulu ya, mungkin ingin menegaskan kembali ya. Ustadz mau nanya, pada saat ini cara mengetahui hadis itu mutawatir tidaknya seperti apa? Kemudian pertanyaan dari Ibu Kholidah Gresik, mengapa Syekh Taqiyuddin memberi permisalan kualitas orang yang meriwayatkan selevel Ali? Apakah karena Ali radhiyallahu an ada banyak keutamaan dibandingkan dengan sahabat yang lain seperti Abu Bakar dan Umar? Ya, baik. Untuk pertanyaan yang pertama, bagaimana cara kita mengetahui hadis itu mutawatir atau ahad? Tergantung level kita ada di mana.
Kalau level kita itu mampu untuk melakukan penelitian, maka lakukan penelitian sendiri, menelusur sanad-sanad. Ya. Jadi menelusur seluruh jalur-jalurnya dengan cara jam'u turuq, menghimpun seluruh jalur-jalur, kemudian kita akan menjumpai apakah ini hadisnya mutawatir ataukah ahad, kan begitu ya. Jadi kita melakukan jam'u turuq, menghimpun seluruh jalur. Kalau kita tidak mampu, maka kita rujuk saja kepada kitab-kitab para ulama. Ya, kitab-kitab para ulama yang menjelaskan mana hadis mutawatir, mana yang bukan. Gitu. Contohnya adalah Imam As-Suyuti kan punya kitab khusus terkait dengan himpunan hadis mutawatir. Itulah hadis mutawatir yang dihimpun oleh Imam As-Suyuti. Antara Imam As-Suyuti dengan yang lain bisa jadi berbeda. Paling tidak kita sudah tahu menurut kriteria Imam As-Suyuti bahwa ini adalah hadis mutawatir. Ada kitabnya bagus sekali ya. Dan itu sangat terkenal sekali karya dari Imam As-Suyuti rahimahullahu taala. Dan juga dari ulama-ulama yang lain yang menghimpun contoh hadis-hadis mutawatir. Hadis mutawatir itu nggak banyak. Ya, dari ratusan ribu hadis mutawatir paling cuma ratusan. Ya, sedikit sekali. Kebanyakan hadis itu adalah ahad. Karena untuk sampai pada derajat mutawatir itu harus memenuhi syarat yang ketat. Di antaranya ada 4 tadi itu, ya, 4 syarat tadi itu. Gitu ya. Jadi tadi kalau pertanyaannya bagaimana cara kita mengetahui hadis mutawatir atau bukan, tergantung kitanya. Kalau kitanya bisa lakukan penelitian, sudah belajar mustalah hadis, sudah belajar usul hadis secara lengkap ya, mustalahnya, ilmunya begitu. Dan udah terampil bagaimana melakukan jam'u turuq, membuat syajaratul isnad, ya lakukan sendiri bisa. Tapi kalau kita belajar aja belum misalnya, atau baru sekilas-sekilas, ya jangan menjadi peneliti, ya nanti gagal gitu ya. Penelitiannya nanti amatiran. Ya rujuk saja kepada para ulama, kitab-kitab yang menghimpun hadis mutawatir. Dan jumlahnya nggak banyak, sedikit saja. Dari ratusan ribu tadi itu, paling cuma ratusan jumlah hadis mutawatir itu. Yang kedua, pertanyaan kedua adalah terkait dengan apa tadi, Ali bin Abi Thalib. Kenapa beliau memisalkan, sahabat Ali bin Abi Thalib? Ya sebenarnya kalau memisalkan kan tentu saja, mana yang paling mewakili sebagai satu yang paling lengkap ya dari sisi kualifikasi kethiqohan dan keilmuannya. Ya, di antaranya ada Ali bin Abi Thalib. Bukan berarti sahabat yang lain tidak utama, tentu tidak demikian ya. Tapi ini kan harus memberikan contoh dan contohnya satu ya, berarti harus dipilih mana yang paling memenuhi dan paling ideal. Ali bin Abi Thalib itu kan dari sisi keadilan dan kedobitan itu unggul terutama dari aspek kedobitan. Ya, kedobitannya unggul, hafalannya, kecermatannya. Kalau keadilan ya semua juga sama. Karena kullu sahabati udulun. Dan sahabat itu ada pada level tertinggi dalam tingkatan al-jarhu wa ta'dil. Kita udah pernah belajar itu. Al-jarhu wa ta'dil di pertemuan yang kesekian ya, yang sebelumnya. Pada tingkatan al-jarhu wa ta'dil, tingkatan yang tertinggi itu mesti diduduki oleh sahabat. Siapa? Semua sahabat. Dan di antara sahabat ada yang punya keunggulan-keunggulan. Tentu saja sahabat yang paling mulia itu dari mulai Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib ya. Lanjutnya kan. Urutannya begitu. Dari sisi kemuliaan. Tapi dari sisi keilmuan, Imam Ali lah yang menonjol. Keilmuan. Makanya standarnya adalah kethiqohan, termasuk di dalamnya kedobitan kan kalau ketikohan itu, dan keilmuannya, kealimannya. Ali itu kan pintunya ilmu, babul ilmi. Nah barangkali begitu ya. Jadi kenapa beliau memilih satu contoh yakni Ali bin Abi Thalib.
Silakan lagi. Ya, baik, ke pertanyaan di Zoom mungkin Ustadz, dari dari Kang Indra ya. Kalau nggak salah Kang Indra dari Bandung atau dari mana ya? Ini silakan nanti namanya kemudian asalnya dari mana. Ini dari Kang Indra, Ustadz, saya mau bertanya tentang hadis. Akan datang kepada manusia suatu zaman orang yang berpegang teguh pada agamanya seperti orang yang menggenggam bara api. Hadis riwayat Tirmizi nomor 2260. Apa status hadis tersebut, mutawatir atau ahad? Apa ada hubungannya dengan hadis yang mengatakan bahwa Islam berasal dari asing dan akan kembali asing? Itu pertanyaan dari... Ya, nanti kita cek lagi lah ya untuk memastikan. Tapi seingat saya itu hadis ahad. Ya, hadis itu kebanyakannya ahad kan, kebanyakannya. Hadis yang kita amalkan dari mulai bangun tidur sampai tidur lagi ya kebanyakan ya ahad. Ahad itu kan tidak ada hubungan dengan makbul mardud, nggak ada hubungan. Ahad itu adalah hadis yang dalam jalurnya tidak memenuhi standar mutawatir itu saja. Di dalam ahad itu banyak hadis yang sahih begitu ya. Banyak yang hasan, tapi juga tak sedikit yang dhaif. Gitu. Jadi hadis yang kita terima sebagai amal itu adalah hadis yang makbul. Makbul itu apa? Sahih dan hasan. Demikian ya. Itu ininya. Jadi kalau ini nanti kita cek lagi. Seingat saya ini hadis ahad. Kemudian yang selanjutnya adalah apakah ada hubungan dengan Islam itu asing dan kembali asing? Ya ini menggambarkan bahwa dulu Islam itu datang ya dalam keadaan asing dan nanti kembali juga dalam keadaan yang asing di mana orang-orang itu tidak peduli dengan Islam. Bahkan banyak orang-orang yang membuat kerusakan. Orang-orang yang asing itu yang teristiqomah adalah orang-orang yang membuat perbaikan. Yang melakukan perbaikan di saat orang-orang melakukan kerusakan. Melakukan kerusakan itu banyak, yang melakukan kebaikan, perbaikan itu sedikit. Ya kalau dihubungkan tentu saja punya hubungan yang erat bahwasannya memegang Islam di akhir zaman itu seperti halnya memegang bara api karena saking panasnya itu ya. Tidak semua orang bisa melakukan. Tentu saja ada hubungan. Silakan. Baik. Coba, nah ini kalau dari pertanyaan Akhi Muhammad Yamin mungkin nanti ya Ustadz dibahasnya ya, ini dari Akhi Muhammad Yamin. Belum. Apa itu? Oh ya. Ya. Apakah menolak hadis ahad tidak menjadikan kita murtad dari Islam? Iya, kalau menolak hadis yang sahih, ya itu adalah inkarus sunnah, termasuk munkirus sunnah. Nggak boleh seorang muslim menolak hadis. Mau ahad, mau mutawatir, selama itu sahih, al hadisus sahihah, maka tidak boleh ditolak. Orang yang menolak hadis, mau baik ahad maupun mutawatir yang jelas makbul ya. Kalau hadis mutawatir kan udah pasti udah pasti makbul. Kata Imam Ibnu Hajar Asqalani, kita tidak usah lagi capek-capek membahas apakah hadis mutawatir itu sahih atau dhaif, enggak, udah pasti sahih. Nah, untuk hadis ahad dicek baru kan, ada yang sahih, ada yang dhaif. Orang yang menolak hadis baik mutawatir maupun ahad yang sahih, maka penolaknya itu disebut dengan munkirus sunnah. Perilakunya adalah inkarus sunnah. Diperangi yang begitu. Ya, diperangi. Nggak boleh menolak hadis itu. Walaupun Beda hadis kan? ahad gitu. Oh iya, ahad itu kan hadis sahih. Yang penting sahih. Nggak boleh tolak. Dan tidak boleh. Dan Syekh Taqiyuddin dalam banyak penjelasan kan termasuk nanti di bab selanjutnya, jangan bahkan untuk hadis yang dhaif pun jangan serta-merta langsung kita tolak, jangan. Boleh jadi ada jalur lain. Nanti beliau menjelaskan dalam satu bab khusus itu di bagian akhir yang judulnya adalah judulnya adalah ada musubutil hadisi min jihad sanadihi la yadulu ala dhafil hadis, kata beliau. Tidak sabitnya, tidak kokohnya hadis dalam satu jalur tidak menunjukkan kedhoifan hadis secara mutlak. Jangan ditolak langsung, boleh jadi ada jalur lain yang menguatkan. Saking hati-hatinya begitu. Ya. Jadi jangankan menolak gitu, mendoibkan saja udah jangan tergesa-gesa, harus betul-betul melalui penelitian yang ini. Nah, banyak orang yang nggak paham itu kan antara tidak berhujah dengan hadis ahad dalam masalah akidah misalnya, dengan penolakan hadis ahad itu dua hal yang berbeda. Mengingkari hadis ahad itu
parah sekali itu adalah inkaru sunnah. Tetapi kalau apakah hadis ahad itu dapat dijadikan sebagai dalil dalam masalah akidah atau tidak? Ulama berbeda pendapat, terbelah jadi dua. Begitu. Terbelah jadi dua. Ada yang tetap berhujah dengan hadis ahad dalam masalah akidah dan juga dalam masalah syariah, tapi ada juga yang berhujah dalam masalah syariah saja, tidak untuk masalah akidah, untuk hadis ahad. Itu pendapat jumhur kan yang kedua. Nah, itu beda pendapat. Itu masalah ikhtilaf, nggak apa-apa. Masalah ikhtilaf. Yang begitu-begitu udah ada sejak dulu kok gitu ya. Kita nggak usah terlalu gagap ya melihat suatu perbedaan. Selama itu adalah perbedaan yang mu'tabar, itu ada fakta yang sudah terjadi sejak zaman dulu. Begitu ya, Ya, jadi tidak boleh menolak hadis. Ya kalau penolakannya sampai penolakan yang parah bisa jadi termasuk orang-orang zindik yang murtad dari Islam bisa jadi. Nanti tinggal dicek lagi apakah memenuhi tidak sebagai satu apa namanya alamat ridah, alamat orang-orang yang murtad dari Islam. Ya, kalau memenuhi berarti bisa jadi murtad dari Islam. Ya, seperti siapa itu yang dulu itu Presiden Libya itu siapa? Muammar Gaddafi itu ya. Muammar Gaddafi itu kan itu juga termasuk yang menolak sunnah. Maka banyak orang yang menganggap dia itu bukan Islam. Dia pemimpin muslim, pemimpin dari negeri muslim tapi bukan Islam. Karena sesungguhnya dia telah mengingkari sunnah. Silakan lanjutkan. ini dari, saya coba lihat dari Akhi Muhammad Umar Al-Fandili. Ustadz, izin bertanya, apakah syarat-syarat hadis mutawatir di sisi Imam Suyuti sama dengan 4 syarat yang dimaksud Syekh Taqiyuddin An-Nabhani, rahimahullah, sehingga kita bisa ambil faedah hadis mutawatir dari kitab Imam Suyuti tersebut sebagai hujah akidah? Oh iya. Seluruh syarat hadis mutawatir yang disampaikan oleh Syekh Taqiyuddin itu sama dengan syarat-syarat yang ditetapkan oleh para ulama selainnya, termasuk syarat yang ditetapkan oleh Imam As-Suyuti, termasuk juga ada dalam syaratnya Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitab Nuzhatun Nazar. Ya, kemarin mungkin di antara ikhwas di sini ada yang ikut program yang ngaji subuh Khodimus Sunnah, kita bahas Nukhbatul Fikar, kan ada syarat hadis mutawatir, kan sama intinya. Ya sama. Bedanya adalah di beberapa perincian. Contohnya adalah tentang berapa minimal jumlahnya. Nah, kalau Syekh Taqiyuddin kan 5, tapi selevel Ali. Kalau kata Imam As-Suyuti cukup 10, tapi tidak mesti dengan leveling Ali gitu, level Ali gitu ya. Lebih ringan yang 10 sebenarnya daripada yang 5. 5 tapi Ali berat sekali. Jadi lebih kalau ditimbang mana yang lebih ketat Syekh Taqiyuddin sebenarnya daripada Imam As-Suyuti. Karena mengharuskan selevel Ali semuanya. Berat sekali rawi yang harus level Ali itu berat sekali. Kalau Imam Suyuti kan lebih ringan, walaupun 10 secara kuantitas tapi kualitasnya kan cukup seorang yang thiqah ya. Begitu ya. Baik. Jadi bisa berbeda pada perincian-perinciannya. Kembali, beliau kan juga menyampaikan di sini kan, bahwa bahasan yang tadi itu kata beliau bahwa apa? Nah ini dia, bahwa para ulama berbeda dalam menilai hadis mutawatir. Kenapa? Karena perbedaan pandangan para ulama. Ya, ada perbedaan dalam menilai hadis mutawatir. Jadi ini wilayah ikhtilaf. Selanjutnya ada lagi. Di YouTube juga ada, Ustadz. Saya coba Ya. masuk dulu ke YouTube ya. Ini ada dari akun Kolmi Prof ya. Apakah kitab Imam Nawawi yang berisi hadis arba'in ya? Hadis tersebut hadis mutawatir atau seperti apa, Ustadz? Terkait hadis arba'in, mungkin minta penjelasan. Bukan, namanya juga kan itu mah kumpulan hadis yang sifatnya tematik saja, bukan himpunan hadis mutawatir. Ya, hadis pertamanya apa itu? Niatnya. Innamal a'malu binniyat. Itu ahad itu, ahad gharib itu. Ya. Jadi ahad gharib. Jadi hadis pertamanya saja innamal a'malu binniyat udah ahad.
Nggak mutawatir. Oh iya, kalau ahad berarti bukan mutawatir. Bukan mutawatir. Belum lagi hadis-hadis yang lain, nggak semua. Ya kebanyakan ya hampir semuanya adalah hadis ahad. Sekali lagi, kita bahas hadis ahad, hadis mutawatir itu tidak ada hubungan dengan pembahasan terkait dengan apa? Terkait dengan makbul dan mardudnya ya, tidak berkaitan dengan penerimaan dan penolakan hadis. Ya. Tapi berkaitan dengan apa? Berkaitan dengan jalur nih sedang. Berkaitan dengan jalur. Apakah jalurnya banyak ataukah sedikit? Itu saja. Nanti faidahnya kepada apakah melahirkan keyakinan ataukah tidak. Gitu. Hanya di situ saja pembahasannya. Ya. Di Terakhir, hadis, ya silakan. terakhir mungkin dari ini ya, yang Kang Indra tunda dulu ya. Sekarang Akhidani Fatoni mungkin ya. Salam Ustadz, coba bagaimana jika ulama yang tidak mengkategorikan ahad dan mutawatir, bagaimana mereka mengkategorikan yufidu ilal yakin dan tidaknya? Apakah ini yang menjadi akar masalah terkait ikhtilaf penggunaan dan tidaknya dalil tersebut dalam masalah akidah? Coba. Oh ya, begini ya, saya perlu jelaskan sedikit nih. Perlu saya jelaskan sedikit. Jadi hadis dibagi menjadi mutawatir dan ahad, ya, itu adalah fakta. Semua ulama mengakui, para ulama mengakui bahwa hadis itu ada yang banyak jalurnya, jadi mutawatir, ada yang sedikit tidak memenuhi standar mutawatir, namanya ahad, itu fakta. Hanya saja bedanya, ada ulama yang masukkan dalam kajian mustalah hadis, ada yang tidak, begitu. Ada yang masukkan dalam kajian ulumul hadis, ada yang tidak. Yang tidak itu di antara alasannya adalah karena pembagian menjadi ahad dan mutawatir itu adalah bukan murni muncul dalam disiplin ilmu hadis, tapi itu adalah karena persinggungan dengan disiplin ilmu lain, termasuk di dalamnya usul fiqih. Karena kalau udah bicara yufidul ilma, yufidul yakin, atau yufidul ilma daruri, atau yufidul ilma an-nazari, itu sudah bicara usul fikih. Ya. Contoh Imam Suyuti dalam Tadribur Rawi, ada nggak pembagian hadis mutawatir? Nggak ada. Tapi Imam Suyuti punya kitab tentang himpunan hadis mutawatir. Ayo gimana itu? Ya. Jadi mutawatir ahad itu adalah fakta. Nggak disolak, faktanya begitu. Ada yang jalurnya banyak, ada yang sedikit. Hanya beliau tidak memasukkan dalam pembahasan disiplin ilmu hadis karena ini sudah masuk ke dalam atau bersinggungan dengan disiplin ilmu yang lain. Begitu ya. Jadi demikian. Jadi bukan berarti ditolak pembagian itu, bukan. Yang tepat adalah dianggap bahwa itu bukan murni muncul dalam disiplin ilmu hadis. Demikian. Oleh karena itu, sebenarnya itu tidak begitu prinsipil. Ya, ada ulama yang mencantumkan pembagian hadis menjadi ahad dan mutawatir atau tidak, itu bukan hal yang prinsipil. Apalagi Ibnu Hajar sendiri sebagai Amirul Mukminin fil hadis pada abad ke-9 Hijriyah secara jelas mencantumkan pembagian hadis ke dalam mutawatir dan ahad dilihat dari sisi jumlah rawinya. Dan beliau adalah ahli hadis, pendekar hadis nomor 1 di zamannya, kan begitu. Baik, itu satu ya. Yang kedua apa tadi itu terkait dengan ikhtilaf dalam menjadikannya dalil dalam akidah atau tidak, itu masalah lain lagi. Ya, masalah lain lagi. Apa? Apakah hadis mutawatir dan ahad, apakah hadis mutawatir itu melahirkan keyakinan atau tidak? Jawabannya ya, semua sama. Nah, ketika masuk pembahasan hadis ahad, apakah hadis ahad itu berfaedah yakin atau tidak? Ini berbeda pendapat. Gitu. Di situ masalahnya. Bukan masalah pengelompokan. Jadi ketika para ulama memahami apakah hadis mutawatir itu yufidul ilma atau tidak, jawabannya ya, sepakat. Tetapi kalau ketika membahas apakah hadis ahad itu yufidul ilma atau yufidul zon, itulah perbedaan pendapatnya. Bagi yang mengatakan yufidul ilma misalnya, maka dapat dijadikan sebagai dalil dalam masalah akidah. Ya, jadi demikian. Pokoknya intinya selama hadis itu adalah sahih, maka
harus dijadikan sebagai dalil begitu, baik dalam akidah maupun syariah gitu. Pendapat yang kedua ini. Tapi kalau pendapat yang pertama, nggak selalu hadis yang sahih itu dapat dijadikan sebagai dalil untuk akidah. Kenapa? Karena ada yang ahad, di mana ahad itu yufidu dzanna, itulah kurang lebih ya, peta perbedaannya. Wallahu taala a'lam. Baik, mungkin kita cukupkan karena sudah hampir jam 6.30. Sebetulnya kalau jadwal di sini tuh ya sampai jam 6 atau sampai jam 6.15 kalau di poster ya. Jadi mohon maaf kalau berlebih berlebih terus ya. Mungkin Ustadz bisa langsung kita tutup, atau misalkan Ustadz ingin mengakhiri dengan kalimat terakhir mungkin. Silakan kalimat penutup. Ya, saya kira cukup lah. Ya, ini kita sedang membahas hadis mutawatir, nanti hadis ahad kita bahas pada pertemuan yang akan datang. Ya, jadi ini pembahasan yang saya kira sangat penting, bahkan menjadi bahasan awal pembuka dalam pembahasan kitab Nukhbatul Fikar atau Nuzhatun Nazar karya Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu taala. Ya, jadi kitab Saksiyah ini adalah resume atau ekstrak dari beberapa kitab besar seperti karya Al-Khatib Al-Baghdadi dalam Al-Kifayah fi Ilmi Riwayah, kemudian Muqaddimah Ibnu Shalah, Tadribur Rawi, Imam As-Suyuti, Az-Zahabi, dan terakhir adalah Ibnu Hajar Al-Asqalani. Jadi ini ekstraksinya ya ada di kitab ini. Apa yang disampaikan oleh Taqiyuddin adalah bukan perkara yang baru, tapi perkara yang sudah dibahas oleh para ulama. Jadi beliau betul-betul mengikuti manhajnya para ulama. Wallahu a'lam. Ya, luar biasa ya, alhamdulillah. Rekan-rekan sahabat ngaji subuh, alhamdulillah kita sudah menyaksikan tadi paparan dari Ustadz ya. Mohon maaf tadi berlebih lagi waktunya ya, mudah-mudahan dimaafkan ya sama yang lain atau sama Ustadz ya. Mudah-mudahan nanti kita bisa bertemu kembali di kajian program ini ngaji subuh. Nah, ini sangat menarik ya, jangan sampai terlewatkan ya, program ngaji subuh ini. Luar biasa ini di subuh hari itu ya, walaupun misalkan bahasanya agak berat-berat gitu ya, termasuk di ngaji subuh yang lain ya, mudah-mudahan kita dikaruniakan pemahaman insyaallah ya. Mohon kita sama-sama Islam lebih serius lagi ya dalam hal kajian ini ya. Mungkin dicatat, diresum, mungkin disampaikan, di-share gitu ya ke yang lain, ditulis ulang gitu ya. Terima kasih terima kasih kepada Ustadz Yuwana, barakallahu fiik. Terima kasih, mudah-mudahan menjadi jariah pahala bagi Ustadz sekeluarga, menjadi keberkahan juga bagi Ustadz sekeluarga. Mudah-mudahan Ustadz disehatkan. Tadi saya dengar agak pilek-pilek sedikit gitu ya. Ya, biasa. Ya, mudah-mudahan dikaruniakan kesehatan, panjang umur insyaallah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Untuk menambah keberkahan, mari kita tutup dengan membaca surat Al-Asr, hamdalah dan doa kifaratul majelis. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih atas kehadirannya. Mohon maaf jika ada kekurangan atau kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Turun Ustaz.